Hai semua, terima kasih sudah klik video ini. Kita ketemu lagi di channel Adia Batrika. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh dengan keberuntungan. Kali ini kita akan general reading buat Sagittarius dengan tema tanpa kamu sadari ada hal yang akan membawamu naik ke level hidup selanjutnya. Dan perlu diingat bahwa bacaan ini hanya sebuah energi ya, bisa sewaktu-waktu berubah. Jadi bacaan ini hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semua, atau mungkin sebagian saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi untuk itu kamu harus tetap ambil positifnya dan buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan dan motivasi untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke? Untuk Sagittarius, tanpa kamu sadari, ada hal yang akan membawamu naik ke level hidup selanjutnya. Dan perlu diingat, yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Kamu nggak usah marah atau baper seandainya kartu ini tidak sesuai dengan yang kamu alami saat ini. Jadikan saja ini sebagai motivasi untuk jadi lebih baik lagi pastinya ke depannya. Oke? Sagittarius. Sini ada transformation. Ada protect your dream. Sini ada protection. Ini ada wisdom. Oke. Untuk Sagittarius. Ini ada wisdom, kebijaksanaan. Oke, di sini kamu harus lebih bijak dalam kehidupan, artinya lebih bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kamu lakukan, apapun di dalam hidup. Kamu sudah harus lebih bisa bertanggung jawab untuk semua itu. Ya, mungkin sepertinya saat ini kamu juga harus melakukan sesuatu di dalam hidup kamu, karena kamu bertanggung jawab atas hidup kamu. Kamu harus berusaha atau melakukan sesuatu untuk hidup kamu. Kamu harus mulai bertindak. Karena mungkin sebelumnya kamu mungkin berada di kondisi yang putus asa, yang hampir menyerah. Kamu udah nggak mau ngapa-ngapain, mungkin karena ada kegagalan yang pernah kamu alami sebelumnya. Dan kegagalan itu membuat kamu sepertinya nggak mau melakukan apa-apa. Sepertinya kamu sudah menyerah. Bisa itu gagal dalam sebuah hubungan, bisa gagal dalam membangun rumah tangga, atau gagal dalam bisnis yang sedang kamu tekuni saat ini, atau dalam pekerjaan. Artinya kegagalan yang kamu rasakan itu membuat kamu cukup merasa trauma untuk kembali bisa memulai sesuatu yang baru lagi di hidupmu. Namun di sini kembali lagi kamu harus lebih bertanggung jawab lagi terhadap hidupmu. Dan waktunya untuk kamu di sini mengharuskan segera memulai bangkit, mulai kembali melangkah, karena kamu nggak bisa terus-terus berada di perasaan kegagalanmu. Kamu nggak boleh dengan perasaan kegagalanmu, kamu merasa tidak mau ngapa-ngapain lagi. Kamu harus segera bangkit, segera melakukan sesuatu untuk hidup kamu, karena kamu harus bertanggung jawab atas hidup kamu. Kamu harus kembali berani mencoba sesuatu yang baru, tentunya dengan rencana atau pemikiran yang lebih matang lagi, rencana-rencana yang lebih baik lagi dari sebelumnya, dan pastikan kamu sudah belajar dari setiap kesalahan yang pernah kamu lakukan, agar kamu tidak gagal lagi, kamu tidak melakukan kesalahan lagi. Di sini kamu sudah harus tahu pengalaman tentang apa yang sudah kamu lakukan. Kamu sudah belajar tentang kesalahan yang membuat kamu gagal dalam hidup. Oke. Artinya di sini kamu harus bijaksana dan harus bertanggung jawab untuk kehidupan kamu. Kamu harus mulai bangkit lagi untuk semua itu.
Dan di sini ada transformation. Oke, kan ada perubahan di hidup kamu, pastinya jadi lebih baik lagi. Kamu harus bisa merubah keadaan hidup kamu jadi lebih baik lagi tentang apapun itu, di hubungan, di pekerjaanmu. Kamu harus merubah sesuatu menjadi lebih baik lagi. Mungkin dalam hubungan kamu yang mungkin awalnya hubungan kamu merasa dingin, kamu harus merubahnya menjadi keadaan yang lebih hangat, lebih harmonis lagi. Atau dalam pekerjaan yang mungkinnya stuck atau biasa saja, kamu harus merubah semua itu jadi lebih baik lagi. Harus totalitas dalam semuanya, dalam perubahan yang akan ada di hidup kamu. Artinya kamu di sini harus mulai berkembang. Kamu harus survive, tentunya belajar dari semua pengalaman yang pernah ada di dalam kehidupanmu tentang kegagalan. Jadikan semua itu menjadikan kamu lebih kuat atau lebih berani lagi, lebih baik lagi, dan pastinya lebih semangat lagi untuk memperbaiki keadaan apapun di kehidupan kamu, baik tentang hubungan, tentang pekerjaanmu, finansialmu, atau apapun di dalam hidup kamu. Kamu harus berjuang untuk memperbaiki kehidupanmu. Akan ada perubahan yang akan kamu lakukan di sini. Oke, kamu harus bisa berkembang jadi yang terbaik untuk hidupmu atau untuk orang-orang yang kamu sayangi, melakukan hal yang positif dan hal yang terbaik di hidupmu. Artinya kamu perlu memberikan semua yang terbaik di hidupmu. Dan tentunya semua itu akan ada proses ya. Perubahan yang akan kamu lakukan ini ada proses, ada waktu. Karena nggak bisa instan. Pasti ada perjuangan untuk bisa mengubah semua jadi lebih baik lagi. Mengubah semua keadaan jadi lebih baik lagi, keadaan seperti apa yang kamu inginkan. Oke. Dan di sini ada protect your dream. Oke. Kamu ingin melindungi semua mimpi-mimpimu, harapanmu, kamu ingin mewujudkan semua itu. Tentunya kamu harus melakukan sesuatu. Kamu harus bangkit dari kegagalan pastinya untuk bisa kembali lagi melangkah, kembali lagi melakukan sesuatu, kembali bekerja lagi, semangat lagi untuk hidup, meskipun awalnya kamu merasa tidak mampu lagi, kamu udah nggak semangat, udah hilang semangatnya untuk melakukan sesuatu karena kamu ada kegagalan yang cukup besar yang kamu rasakan. Namun di sini kamu punya mimpi, kamu punya harapan yang harus kamu wujudkan. Setidaknya itu bisa membuat kamu lebih semangat lagi untuk berjuang di dalam hidup, untuk bisa terus bertahan dan merubah keadaan hidupmu jadi lebih baik. Pastinya dibutuhkan keberanian, kepercayaan diri yang kuat, dan pastinya mental yang kuat untuk bisa mewujudkan dan menjaga mimpi-mimpimu atau impianmu. Kamu harus berani mengambil keputusan tentang hidup, karena mungkin tetap akan ada resiko di dalam keputusan yang kamu buat. Apapun di dalam hidup pasti akan ada resiko. Namun kamu harus berani dan percaya bahwa apa yang kamu lakukan itu demi kebaikan dan untuk hidup kamu yang lebih baik. Dan di sini kamu harus terus melangkah maju pastinya, melakukan sesuatu, mulai bertindak, melindungi semua impianmu, apapun nantinya yang harus kamu hadapi ke depannya, kamu harus hilangkan rasa takutmu. Yang terpenting kamu sekarang bisa melindungi semua harapanmu, bisa meraih semua impianmu. Kamu harus menghilangkan semua rasa cemas, rasa khawatir untuk terus melangkah, karena kamu takut akan banyak hal yang akan kamu hadapi ke depannya, namun kamu harus berani. Oke? Karena walau bagaimanapun semua itu juga akan kamu lalui juga nantinya. Tetap akan ada halangan dan rintangan, pasti akan ada itu. Jadi jangan tunda lagi untuk setiap keputusan yang kamu ambil meski ada resikonya. Dan teruslah melangkah tanpa melihat ke belakang lagi. Artinya jadikan semua yang terjadi di masa lalumu, kegagalanmu, tersakiti, bahkan penderitaanmu sebagai kekuatan atau motivasimu atau alasanmu untuk terus melangkah ke depannya. Agar kamu bisa meraih semua apa yang kamu impikan dan apa yang kamu inginkan, harapkan. Di sini ada protection. Oke. Kamu mulai
Pastinya di sini kamu harus lebih melindungi pikiranmu, artinya lebih berpikir positif tentang hidupmu, tentang kedepannya. Dan sepertinya bersiaplah, sepertinya akan ada seseorang yang akan datang kepadamu, atau beberapa orang atau seseorang yang akan masuk ke dalam hidupmu, yang akan menjadi sepertinya sumber kekuatanmu, atau yang akan bisa membantumu, bisa jadi menjadi sumber inspirasimu, bisa itu teman, bisa itu tentang seseorang yang akan membuat kamu jatuh cinta, bisa saja. Artinya seseorang yang datang ini akan memberikan semangat baru untuk kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Seseorang yang akan memberikan masukan-masukan positif untuk kamu, yang akan mengarahkan hidup kamu jadi lebih baik. Seseorang ini bisa datang kapan saja, bahkan mungkin di saat-saat tidak terduga waktunya, dia akan ada untuk kamu sebagai sumber kekuatan, sumber inspirasimu, akan membuat hidupmu pastinya jadi lebih baik lagi ke depannya. Dan tanpa kamu sadari, semua hal yang sudah kamu lakukan untuk hidup, mulai bertanggung jawab, bijaksana terhadap hidup, melindungi semua impianmu, untuk mewujudkan semua keinginanmu, dan berpikir positif, tanpa kamu sadari semua hal itu akan membawa kamu naik ke level hidup selanjutnya. Oke, Sagittarius, kita lanjut. Tuh, Sagittarius. Oke. Sini ada Three of Wands, ada Emperor, sini ada Nine of Swords, ada Judgment, dan di bottom of the deck ada Page of Cups. Oke, zodiak yang berdealing dengan kamu saat ini ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagittarius, dan ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Oke. Sini ada Page of Cup. Oke. Page of Cup. Sini kamu mungkin merasa tidak dihargai ya. Kamu merasa mungkin ada sesuatu hal yang membuat kamu merasa tidak dihargai. Karena mungkin kamu sepertinya sudah melakukan apapun, melakukan usaha apapun, memperbaiki diri, memperbaiki keadaan. Namun terkadang sepertinya kamu merasa kamu tidak dihargai oleh seseorang atau siapapun. Karena mungkin awalnya ada kegagalan yang kamu alami, gagal dalam rumah tangga, gagal dalam suatu hubungan, mungkin karena ada pengkhianatan sepertinya, atau karena ada perbedaan prinsip, perbedaan visi dan misi dalam hidup, yang akhirnya lama-lama hal-hal kecil seperti itu menjadi pemicu kegagalan di hidup kamu. Ya mungkin sudah banyak hal-hal yang kamu usahakan di sini ya, kamu sudah mengusahakan untuk mempertahankan semua itu. Oke, namun ada keegoisan, entah itu di diri kamu atau di diri dia, ada keegoisan di antara kalian mungkin yang lebih menonjol, jadi ada yang nggak mau mengalah, jadi sepertinya tidak ada jalan penyelesaian, tidak ada jalan keluar. Ya, sepertinya mungkin saat ini mungkin menjauh dulu adalah jalan satu-satunya yang kalian pilih. Karena kalau tetap bertahan malah mungkin akan saling lebih menyakitkan untuk kalian berdua. Mungkin lebih baik introspeksi diri dulu antara kalian agar nantinya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di hubungan kalian. Oke, di sini ada Three of Wands dan Emperor. Oke. Pastinya ada rasa sedih yang sedang kamu rasakan, rasa putus asa, atau kamu mungkin berpikir nggak ada yang bisa mengerti dirimu, kamu mungkin seperti merasa sendiri, nggak ada yang bisa mendengarkan kamu merasa kecewa di sini. Mungkin kamu terus meratapi hal-hal yang terjadi di hidupmu, kamu merasa gagal dalam membina suatu hubungan,
Rasa kecewa itu membuat kamu mungkin tertekan. Kamu menderita dengan perasaan yang kamu pendam. Kamu mungkin menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, atau menyalahkan dia atas semua yang terjadi di hidupmu. Namun semua itu tidak boleh terus kamu ratapi. Kamu tidak boleh terus menyendiri, berusaha untuk bangkit, berdamai dengan keadaan, dan pastinya kamu harus bisa berdamai dengan dirimu sendiri, mencoba mengikhlaskan, dan pastinya harus bisa memaafkan semua yang telah terjadi, dan berpikir mungkin memang inilah keputusan yang terbaik, ini takdirmu. Apapun yang terjadi, kamu harus bisa mampu melewatinya, walaupun dengan proses yang tidak akan mudah bagi kamu, namun yakinlah kamu akan bisa melewati semua itu. Karena di sini ada Emperor. Karena kamu udah mulai konsisten nih terhadap apa yang kamu lakukan, mungkin berusaha untuk bangkit, kamu sudah konsisten untuk hal-hal yang positif yang akan kamu lakukan di dalam hidup, agar keluar dari perasaan kecewa kamu. Kamu sudah berusaha bangkit di sini, kamu sudah konsisten terhadap hal-hal yang akan kamu lakukan ke depannya, apa yang akan kamu kerjakan nantinya. Mungkin dalam bisnis, dalam hubungan, atau mungkin apapun tentang hidup, kamu sudah konsisten. Artinya sekarang kamu lebih fokus terhadap hal-hal yang akan membuat kamu lebih baik lagi. Hal-hal yang membawa hidupmu keadaan yang lebih baik, keadaan yang lebih stabil. Walaupun tentang perasaan, tentang finansial, kamu sudah konsisten melakukan semua itu, keadaan yang lebih stabil pastinya, keadaan hidup yang nyaman, karena di sini kamu sangat menginginkan kehidupan yang normal, artinya kehidupan yang penuh kasih sayang, harmonis, penuh cinta, kehidupan yang mapan dan sejahtera. Kamu sudah konsisten melakukan semua itu untuk memperbaiki semua kehidupanmu, tentang apapun itu di dalam kehidupanmu. Dan di sini ada Nine of Swords dan Judgment. Dan untuk semua yang telah kamu lalui, ada kesedihan, ada mungkin perasaan putus asa karena sebuah kegagalan, perasaan tertekan di hidupmu. Kamu harus mencoba lebih mengintrospeksi diri, kamu harus mencoba kembali merenung, apa sih sebenarnya yang membuat keadaan kamu jadi seperti ini, hidup kamu jadi seperti ini, atau mungkin kamu merasa menyadari pernah melakukan kesalahan di dalam hidupmu, atau mungkin ini semua cara Tuhan untuk membuat kamu lebih kuat dalam hidup, cara Tuhan untuk menaikkan level hidupmu, dan cara Tuhan untuk bisa mempertemukanmu dengan seseorang yang lebih baik lagi. Dan semua itu harus kamu pikirkan dan ambil sisi positifnya. Apapun itu, kamu harus ambil sisi positifnya, pastinya untuk kedepannya, masa depan kamu. Jangan pernah menyalahkan semua keadaan. Jadikan semua ini sesuatu yang memang sudah digariskan untuk kamu. Dan di sini ada Judgment. Kamu harus bersikap positif, seimbang di sini. Dan pastinya di sini tugas kamu saat ini hanyalah terus konsisten, terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang berusaha untuk tetap ikhlas, pemaaf, pribadi yang bisa memberikan maaf, tidak menyimpan rasa dendam di hatimu, karena hal itu justru akan membuat kamu lebih sakit, lebih menderita lagi. Rasa dendam itu akan mengubah hidup menjadi membuat kamu akan tersiksa kalau terus-terus menyimpan rasa dendam. Kamu sudah harus mulai berdamai dengan keadaanmu saat ini, tentang semua yang pernah kamu rasakan, tentang semua yang pernah kamu alami di dalam hidup. Kamu sudah harus menerima semuanya. Jadikan semua itu sebagai langkahmu menuju kebahagiaan selanjutnya di hidupmu, kebahagiaan yang sesungguhnya di hidupmu. Dan tanpa kamu sadari, semua yang telah kamu alami di dalam hidup, semua yang telah kamu lakukan untuk bisa menjadi lebih baik lagi, proses, ada waktunya, dan semua itu adalah hal yang akan membawa kamu naik ke level hidup selanjutnya. Oke? Kamu akan naik ke level selanjutnya agar kamu bisa jadi lebih baik lagi pastinya ke depannya. Oke, Sagittarius, segini dulu readingan untuk Sagittarius, semoga resonate. Dan untuk yang tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energimu, tetap ambil positifnya. Dan semoga menghibur Sagittarius dimanapun berada. Mungkin sebagian Sagittarius saat ini sedang merasa sedih, gelisah,
tentang permasalahan yang ada di hidupnya, dan semoga ini bisa menjadi semangat atau lebih kuat, Sagittarius lebih bisa kuat lagi menghadapi kehidupan ke depannya. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua jadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!